Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Desta Fitrianto dengan NIM 2305 1204244 dari Prodi Teknik Informatika kelas G 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai firewall di Mikrotik dengan menggunakan aplikasi GNS3. Jadi ini merupakan praktikum firewall basic yang tujuannya untuk simulasi dan pengujian keamanan jaringan sebelum diterapkan di lingkungan nyata. Jadi penggunaan firewall ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengamankan jaringan dari ancaman seperti serangan DDoS, akses tidak sah, serta optimalisasi lalu lintas data. Yang tujuannya adalah untuk mengontrol, memfilter, dan mengelola lalu lintas jaringan dengan aturan yang dapat disesuaikan sehingga hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati sistem. Untuk manfaatnya sendiri, praktikum ini bertujuan dengan menggunakan GNS3, administrator jaringan dapat melakukan simulasi konfigurasi firewall tanpa resiko terhadap jaringan sebenarnya, sehingga meningkatkan pemahaman tentang keamanan jaringan serta memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjaga stabilitas dan efisiensi jaringan. Oke, langsung saja kita di sini sudah berada di aplikasi GNS3. Langsung saja kita praktekkan. Device atau alat yang kita butuhkan di GNS3 ini yang pertama adalah cloud. Cloud ini berfungsi sebagai internet. Kemudian kita tambahkan Ethernet switch. Kita tambahkan 2 Ethernet switch, lalu router OS. Kemudian kita menggunakan 2 PC. Jadi cloud dan switch 1 ini merupakan IP public. Sedangkan switch 2, PC1, PC2 merupakan IP privat. Seperti itu. Jadi kita rapikan dulu di sini. Posisinya kurang lebih seperti ini. Kita konfigurasikan dulu pada cloud agar bisa terhubung menggunakan WiFi kita. Kita add, lalu kita oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan dengan kabel Ethernet. Jadi yang pertama dari cloud atau dari internet, kita pilih WiFi, kemudian Ethernet 0. Kita sambungkan ke semua device yang ada di sini. Oke. Setelah semuanya terhubung, langsung saja kita start. Lalu kita cek di VirtualBox. Oke, PC1 sudah mulai running. Ini merupakan tampilan dari PC1. Dan ini tampilan dari PC2. Kita atur posisinya supaya kita mengatur. Nah,
Ini merupakan dari mikrotiknya sendiri. Langsung saja kita show. Oke, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyeting dari router OS ini. Jadi kita langsung masuk ke bagian mesin, setting, lalu pada bagian network, di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Nah, pada adapter 1 ini kita ubah yang awalnya dari generic driver menjadi bridge adapter. Oke. Selagi kita menunggu, kita setting dulu IP dari PC 1, kemudian dari PC 2, karena nantinya kita tidak perlu menyeting ulang di awal. Kita setting di awal saja. Internet protokol seperti biasa 192.168.1.1. Networknya default. Dalam default gateway-nya kita menggunakan IP yang sudah ada di Classroom. Nah, jadi tadi yang kita rubah pada router OS tadi terjadi error, jadi kita perlu menyalakan ulang router OS-nya. Kita skip dulu untuk penambahan IP-nya. Kita perlu ke VirtualBox, kemudian kita start ulang pada router OS ini agar nantinya bisa berjalan dengan normal ketika kita membuka Winbox di PC 1 ataupun di PC 2. Oke. Oke, sudah terhubung. Kita tunggu sampai proses penghubungan dengan router OS ini selesai. Oke, sudah selesai. Kita cek interface-nya. Di sini ada Ether 1, Ether 2 sampai Ether 6. Untuk bagian Ether 1 ini kita ubah namanya menjadi Ether 1 ESP agar kita mudah membedakannya ketika lakukan proses-proses selanjutnya. Sedangkan untuk Ether 2 kita beri nama Ether 2 LAN. Di sini kita langsung masuk ke DHCP client karena dari Ether 1 sendiri merupakan DHCP. Langsung saja kita ubah. Jadi kita cek pada bagian new terminal ini, kita ping 888 untuk mengecek apakah internet sudah terhubung atau belum. Oke, internet sudah terhubung. Selanjutnya kita coba ping google.co.id untuk memastikan. Oke, ternyata juga sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita di sini masuk pada address. Nah, pada alamat ini kita tambahkan yang baru sesuai dengan apa yang ada di Google Classroom. Jadi 192.168.254/24.
Untuk interface-nya sendiri, kita di sini menggunakan Ether Dual Line. Ini selanjutnya kita pada bagian DNS kita allow, kemudian pada IP firewall ini nanti perlu ditambahkan ketika kita sudah melakukan pengecekan. Jadi untuk saat ini kita skip terlebih dahulu. Oke, kita di sini langsung saja melakukan pengecekan apakah internet sudah terhubung dengan PC1, kemudian apakah router sudah terhubung. Kita cek menggunakan command prompt yang ada di PC1. Caranya seperti biasa, kita ping 888 karena 88 tadi belum terhubung, belum kita setting, jadi belum masuk. Itu pula untuk dari router sendiri, karena kita belum menyeting dari network connection-nya. Yang perlu kita lakukan saat ini menyeting IP dari PC1. Kita masuk ke network connection, properties, internet protocol, use the following IP address, kemudian 192.168.1.1, subnetmasknya default gateway-nya 192.168.1.T254. Begitu pula untuk DNS servernya 192.168.1.254. Kita oke dan oke. Agar kita tidak perlu menyeting di tengah perjalanan ketika memasuki PC2, langkah baiknya kita setting sekarang juga untuk network connection-nya. Langkahnya sama. Yang membedakan untuk IP address-nya tadi .1, kemudian sekarang kita .2 agar mudah diingat. Satu 192.168.1.254. Oke, sudah terhubung. Kita close saja. Kita di sini masih menggunakan PC1. Jadi kita coba ping PC2 untuk memastikan sudah terhubung atau belum. Oke, sudah terhubung. Kita coba untuk ping routernya. Untuk routernya juga sudah terhubung. Tapi di sini kita belum menyeting untuk jaringannya. Ketika kita ping 8.8.8 masih request timeout. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyeting dari firewall-nya sendiri. Kita masuk ke IP, firewall, NAT, kemudian kita tambahkan untuk change-nya di sini menggunakan src NAT, kemudian untuk protokolnya kita biarkan kosong. Kemudian untuk out interface-nya ini kita di sini menggunakan Ether1 ESP. Kemudian untuk action-nya menggunakan Masquerade. Oke. Selanjutnya kita cek lagi.
Jadi di sini jaringan sudah berhasil terhubung ke PC1. Jadi untuk selanjutnya langsung bisa kita cek menggunakan Mozilla Firefox yang ada di masing-masing PC. Kita cek apakah internet sudah benar-benar terhubung atau belum. Kita coba akses google.co.id. Nah, pada PC1 sudah berhasil kita buka Google. Kita coba juga pada PC2 google.co.id. Kita coba lagi ke tab yang lain, contohnya seperti facebook.com. Nah, jadi jaringan sudah terhubung ke masing-masing PC dari PC1 ke PC2 sudah berhasil terhubung. Untuk PC2 sendiri pun juga bisa mengakses internet. Kita coba buka instagram.com pada PC2. Berhasil kita buka. Kemudian di sini kita kan untuk mengetes atau membatasi akses diberikan dari PC1 ke PC2. Jadi kita fokus ke PC1 dulu. Agar dari PC2 tidak bisa mengakses internet seperti untuk membuka Google, Instagram, dan lain sebagainya, kita masuk ke IP firewall, kemudian filter rules, kemudian kita tambahkan di sini. Untuk change-nya kita gunakan forward, src address-nya kita gunakan IP dari PC2 yaitu 192.168.1.2. Untuk protokolnya kita gunakan TCP. Kemudian di SD port-nya kita gunakan 80 sama 443 untuk membatasi akses internet ke PC2. Untuk ID-nya sendiri kita gunakan drop. Kita oke. Sekarang setelah kita drop atau kita batasi dari PC1, kita coba buka Google di PC2 apakah masih bisa. Oke, di sini dari PC2 sendiri sudah tidak bisa mengakses internet dari PC1 karena sudah kita filter. Karena di sini tadi kita membatasi hanya untuk akses internet di Chrome. Jadi selanjutnya, ketika kita coba untuk ngeping di CMD yang ada di PC2, mereka tetap masih terhubung ke internet, tapi tidak bisa mengakses dari Chrome itu sendiri. Bisa kita cek ping 888. Nah, masih terhubung statusnya. Coba kita ping google.co.id juga masih bisa terhubung. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan untuk membatasi semua akses baik itu Chrome, CMD yang ada di PC2. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan filter tools yang ada pada PC1. Masih sama pada bagian src address kita masukkan IP dari PC2.
Namun untuk protokol kita kosongi semua. Untuk actionnya kita pilih drop, lalu kita oke. Setelah itu kita coba di misi 2. Ping 8.8.8. Nah, sudah tidak bisa. Di sini statusnya sudah request timeout. Kita coba ping Google lagi. Sama, tidak bisa diakses sekarang karena sudah kita filter atau sudah kita batasi. Tapi di sini mereka masih bisa mengakses IP kita atau IP router kita menggunakan webfig yang ada pada Chrome. Mereka masih bisa mengecek Vector 1 SP, interface, kemudian routing, sistem, dan lain sebagainya yang ada di router kita. Untuk membatasinya, kita tambahkan change menggunakan forward. Kita ubah menjadi input. Sersi addressnya kita sesuaikan dengan IP 2. Protokolnya menggunakan ICMP. Kemudian di SD portnya kita gunakan 80. Aksesnya kita drop. Kita oke. Kita coba akses lagi. Nah, sekarang mereka pun sudah tidak bisa mengakses IP kita yang ada di webfig menggunakan aplikasi Chrome karena sudah kita batasi. Jadi itu tadi merupakan cara memfilter baik itu internet yang ada di Google, kemudian mengetes internet masih terhubung atau tidak di command prompt, kemudian yang terakhir memblokir agar mereka tidak bisa mengakses IP router kita menggunakan Google Chrome karena kita batasi untuk HTTP-nya. Untuk membuktikannya, kita coba hapus semua terlebih dahulu. Kita hapus, kita close. Kita buka Mozilla Firefox AG yang ada di PC 2. Kita akses google.co.id. Oke, akses sudah tidak terbatas pada google.co.id. Kemudian kita cek menggunakan command prompt yang tadinya request timeout, kita cek lagi. Oke, bisa di ping. Google juga sama, bisa di ping menggunakan command prompt. Kita tes webfig. Oke, mereka bisa mengakses webfig kita karena firewall yang ada pada PC 2 sudah kita hapus semua untuk input, kemudian untuk forward, kemudian untuk masing-masing DSD address, kemudian protokol dan lain sebagainya sudah kita hapus yang tadinya kita blok. Jadi demikianlah
Video praktikum firewall di Mikrotik menggunakan GNS3. Untuk manfaatnya sendiri, dengan menggunakan GNS3 ini, administrator jaringan dapat melakukan simulasi konfigurasi firewall tanpa resiko. Jadi untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan jaringan, serta memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjaga stabilitas dan efisiensi jaringan itu sendiri. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.